Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Undun dalam Observasi, obrolan seru varian edukasi. Hari ini Undun akan berbagi informasi menarik untuk sahabat Hermina semua, khususnya untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, hari ini Undun sudah menghadirkan langsung salah satu dokter spesialis Rumah Sakit Hermina Padang, yaitu Dokter Arasinanda, spesialis kesehatan jiwa. Halo dokter. Halo juga. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke dok, ini adalah salah satu topik yang mungkin banyak ditunggu oleh sahabat Hermina di rumah, khususnya untuk orang tua dok. Ya. Orang tua dengan anak-anak hebat. Ya. Sebelum kita masuk ke bagian inti nih dok, gimana cara menjaga kesehatan mental orang tua dengan anak berkebutuhan khusus supaya tetap stabil. Sebenarnya untuk kondisi stres sendiri itu apa sih dok? Okay. Kondisi stres adalah yaitu di mana seseorang itu mengalami suatu gejala atau sesuatu yang lain pada psikisnya. Mungkin seseorang itu mengalami adanya perubahan mood, kan, mengalami adanya perubahan perilaku yang lain daripada yang lain seperti biasa dia lakukan sehari-hari, seperti itu. Berarti ketika sahabat Hermina atau orang tua melakukan aktivitas tidak seperti biasanya, gelisah ataupun sedih, gampang kemudian emosi, seperti itu ya. Apakah itu bisa kita sebut salah satu ciri-ciri atau gejala stres dok? Bisa. Kalau untuk ciri-ciri lainnya ada nggak dok? Kapan seseorang dikatakan stres? Ciri-ciri gejala stres yang dialami itu bukan hanya dari perubahan perilaku adanya masalah sehari-hari, tetapi juga gejala-gejala stres juga bisa disebabkan karena adanya trauma. Oke. Ya. Berarti ada faktor dari luar ya dok, yang membuat seseorang bisa menjadi stres. Nah, balik lagi dok ke topik kita yang tadi bahas tentang bagaimana menjaga atau menghindari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus agar tidak stres. Ini kan di lingkungan kadang orang masih punya stigma-stigma negatif atau pandangan yang bisa kita bilang kurang baik atau tidak enak didengar untuk orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu otomatis bisa mempengaruhi tingkat kesehatan mental bisa berarti ya dok? Bisa sekali Mas Undun, betul. Karena jangankan orang tua untuk merawat anak-anak dengan berkebutuhan khusus, orang tua untuk merawat anak-anak dengan anak-anak yang normal pun juga pasti stres dengan berjalannya waktu ya kan. Kayak sekarang ini kan kita bisa bilang ini adalah masa-masa Gen Z ya. Jadi anak-anak masa-masa Gen Z dengan anak-anak masa yang dulu sebelumnya mungkin di umur seperti umur saya gitu kan, itu mungkin anak-anak ini masih bisa menerima apa yang dilakukan orang tua, misalnya orang tua yang mungkin yang keras atau orang tua yang mendidik dengan cara marah, memukul, kita masih menerima itu. Tetapi untuk saat ini pada masa anak Gen Z saat ini itu anak-anak rata-rata belum siap dan tidak siap menerima didikan orang tua yang seperti kita alami seperti dulu. Nah, dan mendidik anak seperti itu pun juga kita stres karena anak-anak ini kan bukan anak-anak yang bisa kita kasih tahu dengan baik. A kita bilang belum tentu dia A, bisa jadi B dia bilang kan. Nah, terus juga untuk pergaulannya gitu kan, apalagi sekarang pengaruh HP ya, pengaruh HP itu memang sangat berpengaruh pada anak-anak kita gitu kan, dengan bebasnya mereka menghidupkan YouTube, menonton YouTube ya kan ya. Terus dengan bebasnya mereka itu main game ya kan, apalagi game saat ini adalah game yang sangat mempengaruhi anak-anak untuk mengalami emosi ya kan, mengalami perubahan perilaku atau mencontoh hal-hal yang semestinya tidak dilakukan tapi mereka lakukan. Nah, jadi kalau untuk mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu sangat lebih orang tua mengalami stres mental. Effortnya lebih banyak. Iya, karena butuh kesabaran. Ibaratnya kalau dengan anak yang normal aja orang tua bisa mengalami stres, apalagi dengan anak-anak hebat yang berkebutuhan khusus
yang orang tuanya sendiri pun harus menerima tuntutan untuk memberikan yang terbaik, pendidikan ataupun pertumbuhan anak yang terbaik. Betul, di samping harus menerima kadang omongan negatif dari orang sekitar, lain, gitu ya kan, di sekeliling kita juga kadang-kadang kan kita nggak dengar pembicaraan, nggak enak mendengar pembicaraan orang yang anak kita dibilang anak idiot lah, gitu kan, anak yang bodoh anak lah, yang dikutuk kadang ya, seperti itu. Oh, itu karena mungkin orang tuanya mungkin ada ilmunya lah, seperti itu kan, atau mungkin keturunannya itu juga mungkin tidak baik lah, gitu. Ada janji lah dengan macam-macam lah yang dibicarakan sama orang yang sebenarnya bukan itu, gitu, masalahnya. Dok. Nah, gimana nih Dok cara untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus untuk menjaga agar kesehatan mentalnya terjaga, terhindar dari stres gitu Dok? Oke, yang pertama sebenarnya itu yang pertama untuk orang tua yang anaknya mempunyai kebutuhan khusus, itu untuk orang tua khususnya ayah dan ibunya untuk menjaga kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menerima dulu kondisi si anak, ya, rasa bersyukur, gitu kan, rasa bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapatkan anak yang lain daripada anak yang lain. Jadi berarti anak spesial, ya kan. Nah, berarti kan Allah memberikan anak spesial ini untuk kita, berarti untuk dijaga. Ya, mudah-mudahan dengan kita menjaga anak ini, gitu kan, kita mendapatkan yang lebih daripada yang lain, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jika orang tua ini mengalami mungkin udah mulai rasa jenuh, rasa sedih, ya kan, pasti kan jenuh ya, mengurus anak dengan berkebutuhan khusus ini pasti jenuh, karena dia mungkin sebagai seorang ibu atau seorang ayah tidak bisa seperti orang tua yang lainnya, ya, mungkin yang bisa berlibur, jalan-jalan, membawa anaknya naik pesawat tanpa ada kesusahan. Nah, jadi yang berikutnya adalah kita harus bisa berkonsultasi. Misalnya kita mempunyai rasa sedih, rasa emosi, kita bisa ceritakan ke orang terdekat dulu, ya kan. Seandainya memang tidak bisa, kita bisa bercerita dengan orang yang lebih tepat yang ada ilmunya, seperti misalnya psikolog, atau kalau misalnya sudah mengalami gangguan yang lainnya mempengaruhi tidur, mempengaruhi aktivitas fisik, kita bisa konsulkan ke dokter spesialis jiwa. Yang berikutnya, kalau bisa yang penting adalah berbicara dengan pasangan. Misalnya kayak saya mempunyai anak berkebutuhan khusus, kita bisa berbicara dengan suami khususnya untuk kita saling bergantian, ya, saling bergantian dalam menjaga anak kita yang berkebutuhan khusus. Atau seandainya suami kita tidak bisa menjaga karena beliau bekerja, atau kita pun dalam kondisi bekerja, kita bisa minta atau istilahnya kita mempunyai pembantu atau baby sister yang kita bayar untuk menjaga anak kita dengan pengawasan kita juga, kan sekarang udah banyak elektronik yang bisa kita pakai ya Mas Abdul, seperti CCTV. Nah, jadi kita bisa melihat nih aktivitas sehari-hari pengasuh anak kita. Benar. Misalnya kita lihat nih, kita buka gitu ya, pengasuh anak kita sedang apa anak kita. Nah, kan kita bisa lihat tuh apakah anak ini dirawat dengan baik, karena kan sekarang banyak kasus-kasus anak-anak itu dipukul, dicubit, seperti itu ya, itu yang akan menyebabkan anak-anak kita nanti mengalami gangguan yang lebih parah mentalnya kan. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti itu, kita membayar orang lah ya. Yang berikutnya adalah kita juga sebagai orang tua yang merawat anak dengan berkebutuhan khusus, kita juga tetap harus bisa menjaga fisik kita dengan cara makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Yang tidak lupa kita juga tetap harus beribadah yang rutin yang wajib kita kerjakan, dan kita juga bisa minta kepada Allah agar kita disehatkan sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat membutuhkan orang tuanya, karena kita jangan malas untuk
memasukkan anaknya itu kan ke sekolah-sekolah yang ada fasilitas untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Karena kalau misalnya mereka tidak konsultasikan, mungkin nanti yang terlihat contohnya mungkin si ibu ini atau si ayah ini sering marah-marah sama anaknya, ya kan.